Aku tak sengaja melihat kakak menggoda ayahku. Jangan mendekat. Aku menganggapmu seperti bibi. Kakak sudah mempercayakan tubuhnya yang suci ini kepadaku. Jika malam ini aku kehilangan kesucianku karena jebakanmu, kelak, jika istriku membenciku dan meninggalkanku, aku takkan sanggup hidup lagi. Aduh, kenapa kau mengganggunya? Baru 2 hari yang lalu kau dimarahi olehnya. Masih saja tidak kapok. Beberapa hari yang lalu, Pei Yunshen baru saja selesai ujian. Dia bahkan lebih gugup daripada Pei Yunshen. Bagaimana ujian serigala hitam? Apa kau yakin bisa lulus? Istriku sedang melamun. Dia menjawab sekenanya sambil matanya menyapu sekeliling. Akhirnya, saat dia melihatku, sepasang matanya yang lelah itu tiba-tiba berbinar. Kenapa kau baru datang? Aku pergi ke kedai memesan beberapa makanan kesukaanmu. Kau sudah ujian seharian penuh. Pasti melelahkan sekali. Ini untuk memulihkan tenagamu. Aku tahu istriku yang paling menyayangiku. Ah, siapa? Tuan Pei, kenapa tidak menungguku? Sepasang mata indah Pei Yunshen sampai terbelalak. Dia buru-buru menarik kembali lengan bajunya. Terdengar suara kain robek. Jantungku mencelos. Gawat, celaka. Pei Yunshen mengangkat lengannya. Melihat lengan bajunya yang robek. Ini adalah pakaian yang dibuatkan istriku khusus untuk ujian. Dia sengaja membelikanku bahan untuk membuat pakaian baru ini. Jiang Sendian melihat situasinya memburuk. Dia diam-diam mengalungkan kembali gulungan kain di tangannya ke lengan pria itu. Aku tidak sengaja. Pei Yunshen menyeringai dingin. Aku sangat kenal dengan ekspresinya yang seperti itu. Setiap kali dia berekspresi seperti itu, artinya akan ada yang celaka. Aku harus menghentikannya lebih dulu. Benar saja. Dia kutekan di pintu kereta kuda. Tiraiku ini akan menghakimi langit dan bumi serta melahirkan segala makhluk. Buktinya bisa melahirkan orang bodoh sepertimu. Kamu bukannya tidak berguna sama sekali. Terutama dalam hal membuat orang lain kesal. Kemampuanmu itu sudah tiada duanya. Dari celah tirai kereta yang bergoyang, terlihat wajah Jiang Sendian di luar sana yang memerah karena marah. Suamiku pun menghela napas. Pei Yunseng itu cuma punya satu kekurangan. Dia itu pendendam dan kalau sudah marah, kata-katanya jahat sekali. Kemudian, Pei Yunseng lulus ujian kenegaraan dengan predikat terbaik. Dia diangkat menjadi pejabat di Akademi Kekaisaran. Menjabat sebagai penyusun catatan di Akademi Hanlin. Para pejabat dan teman-temannya berdatangan untuk memberinya selamat. Tapi saat itu, wajahnya tampak muram. Dan kosong saat dia menoleh menatapku. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan berjalan menerobos kerumunan. Dia mengambil tusuk konde sang juara yang sudah lama dimainkannya. Lalu menyematkannya di rambutku. Kamu belum memujiku. Suamiku. Benar-benar pria paling hebat di seluruh dunia. Kaki babi yang kusiapkan untukmu tidak sia-sia, kan? Raut wajah Pei Yunseng langsung berubah. Dia jelas teringat gosip sebelum ujian tentang kelulusannya karena koneksi. Dan pengalaman buruknya saat kupaksa makan kaki babi setiap hari. Saat itu, sebuah suara manja memanggil, Kak Pei. Suara itu membuyarkan lamunan Pei Yunseng. Kakak sepupuku, Jiang Sendian, berjalan dengan anggun menghampiri kami. Dia menatap Pei Yunseng dengan tatapan penuh cinta. Lalu dengan bokongnya, dia mendorongku yang dianggap menghalangi jalan. Aku terdorong sampai terhuyung-huyung. Aku bahkan belum sempat berkata apa-apa. Tapi Jiang Sendian malah berputar di tempat. Lalu menjatuhkan diri ke tanah. Huhu. Sambil terisak, dia menunjukkan kedua tangannya yang hanya tergores sedikit. Lalu berkata pada Pei Yunseng sambil menangis. Kak Pei. Adik pasti tidak sengaja melakukannya. Aku sampai tak bisa berkata-kata. Akting payah seperti ini mau menipu siapa, sih? Apa otaknya sudah tidak beres? Tapi sedetik kemudian, wajah Pei Yunseng menjadi gelap. Dia tiba-tiba mencengkeramku. Aku terkejut. Jangan-jangan dia juga tidak waras. Jiang Sendian melirikku dengan tatapan puas. Ada tatapan tertentu yang begitu kentara. Lihat, kan, Pei Lang masih peduli padaku. Pei Yunshen, dalam satu tarikan napas, menyeretku berjalan sangat jauh. Lalu dia menunjuk Jiang Sendian yang tergeletak di tanah.
Jauhi orang tidak normal seperti ini. Saat dia tersambar petir, dia meronta dengan hebat. Hari pertama Pei Yunshen menjabat di Akademi Hanlin. Aku secara pribadi mengantarnya. Jiang Zhengian dan Nyonya Chen juga memanggil kereta kuda dan mengikuti tepat di belakang kami. Setelah mengantar Pei Yunshen, yang terus menoleh ke belakang, masuk ke Akademi Hanlin, hingga sosoknya menghilang dari pandangan. Aku mengangkat rokku dan baru saja hendak kembali ke kereta. Tetapi, aku dihalangi oleh Jiang Zhengian. Aku sedang bersiap pergi memeriksa perkebunan untuk bertemu pengurus. Tidak ada waktu untuk meladeni keributannya. Aku berbalik hendak mengambil jalan lain. Tetapi lenganku dicengkeram oleh Jiang Zhengian. Dia menghalangi jalanku. Dia mendengus dengan nada menghina, Jiang Wanhei. Sekarang kau sudah tidak pantas lagi untuk Pei Lang. Hari ini, lebih baik kau cepat pulang ke kampung halaman bersama ibuku. Kembalikan Pei Lang padaku. Kakak, Pei Yunshen adalah suamiku. Apa kakak masih mau terus mengganggunya? Jiang Wanhei, Pei Yunshen itu seharusnya suamiku. Kalau bukan karena aku merelakan Pei Lang untukmu dulu, seumur hidupmu kau tidak akan pernah bisa bersama Pei Lang. Pria sesempurna dewa. Bisa menemani Pei Lang selama 4 tahun. Itu sudah menjadi keberuntungan 8 turunanmu. Sekarang, aku sudah kembali. Sudah sepantasnya kau kembalikan suamiku padaku. Benar, Wanhei. Kalau bukan kakakmu yang merelakan Yunshen untukmu, dari mana kau bisa mendapatkan kehormatan seperti sekarang? Sekarang, lebih baik kau segera bercerai baik-baik dengan Yunshen. Sekalian, kembalikan juga semua lahan pertanian itu. Dan toko-toko itu pada Waner. Kita kembalikan saja semuanya pada pemilik aslinya. Tenang saja, ibuku tidak akan merugikanmu. Dia pasti akan mencarikanmu pernikahan lain yang jauh lebih baik. Tapi seingatku, dulu, jelas-jelas bibi sulung. Kamu memandang rendah Pei Yunshen karena keluarganya miskin. Dan kedua orang tuanya sudah tiada. Lalu kau melihatku, seorang dayang istana yang sebatang kara. Tetapi memiliki perjodohan yang bagus dengan keluarga Xie. Sebuah perjodohan yang sangat kau dambakan. Hatimu menjadi iri. Itulah sebabnya kau memaksaku bertukar perjodohan. Kemakmuranku saat ini. Semuanya kubangun selangkah demi selangkah dari nol. Posisi suamiku hari ini. Juga aku yang mengangkatnya dengan tanganku sendiri. Keluarga Xie sudah jatuh. Kakak, kau justru lari meninggalkan para orang tua, lemah, dan sakit di keluarga kita. Tindakanmu itu sungguh tercela. Kalau bukan karena wasiat terakhir nenek. Kalian berdua, ibu dan anak, entah sudah mengemis di mana sekarang. Terus kenapa? Pei Lang memang seharusnya milikku. Kusarankan kau segera minta diceraikan. Kalau tidak, akan kuberitahu Pei Lang soal pertukaran pernikahan itu. Pei Lang pasti akan membunuhmu dan memaafkanku. Dia bahkan tak sudi melirikmu. Kalau begitu, tanyakan saja pada Pei Yunshen. Apakah dia setuju kau menggantikan posisiku? Aku berbalik. Menatap rendah ibu dan anak yang matanya membelalak karena amarah. Sekarang aku memberimu makan. Itu demi menjaga harga dirimu. Jangan tidak tahu diri. Aku bodoh sekali, sungguh. Baru saja aku mencoba berdebat dengan orang yang otaknya hanya pajangan. Malam itu juga, setelah selesai memeriksa buku rekening, aku bersiap untuk mandi. Saat melewati kamar tidur Pei Yunshen, aku tiba-tiba mendengar suara pertengkaran dari dalam. Jangan mendekat. Langkahku terhenti. Itu suara Pei Yunshen. Aku berjalan ke arah jendela. Lalu mengintip dari celah tirai yang sedikit terbuka. Pei Yunshen masih mengenakan jubah pejabatnya. Dia mendongakkan kepalanya. Seluruh tubuhnya tegang. Punggungnya menempel di dinding, tak bisa mundur lagi. Di hadapannya, Jiang Zhengian mengenakan pakaian yang sangat minim. Bak sekuntum bunga centil yang licik dan berpengalaman. Memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang putih mulus dan indah. Lekuk tubuhnya begitu menonjol. Alisku langsung berkedut. Siang tadi aku hanya asal bicara. Tak kusangka Jiang Zhengian ternyata orang yang gerak cepat. Begitu tidak sabar. Sudah mencakarkan kuku iblisnya pada Pei Yunshen. Kalau kau berani maju selangkah lagi,
Aku akan mati di depanmu. Seorang suami suci yang akan menjaga kehormatannya. Memasang tampang lebih baik mati daripada menyerah. Pei Lang, jangan gegabah. Hati-hati melukai dirimu sendiri. Enyah kau, wanita jahat. Lepaskan tubuhku yang suci ini. Jika malam ini aku ternoda oleh muslihatmu, dan kelak istriku meninggalkanku, aku tidak mau hidup lagi. Pei Lang, aku tak percaya kau tak punya perasaan sedikit pun padaku. Kita berdua seharusnya menjadi suami istri. Jiang Erhe, wanita beracun itulah yang menggunakan tipu muslihat untuk memisahkan kita, menjelek-jelekkanku. Aku langsung mendorong pintu hingga terbuka. Aku berdeham, sudah semalam ini. Kakak mencari suamiku, ada perlu apa? Begitu melihatku datang, Pei Yun Seng entah dapat keberanian dari mana. Mengacung-acungkan tusuk konde, membuat Jiang Senggian ketakutan dan mundur beberapa langkah. Dia pun mendapat kesempatan untuk berlari ke arahku, dan langsung berlagak punya pelindung. Istriku. Dia mau mencelakaiku. Tadi aku melihatnya. Istriku, aku takut. Hah? Aku tahu kau takut. Tapi, coba kau lihat dulu dirimu. Badanmu yang besar ini bahkan bisa memuatku. Dulu aku juga dipaksa olehnya untuk menggantikannya menikah. Seharusnya kau yang menjadi suamiku. Dialah yang merebutmu dan menghancurkan takdir pernikahan kita. Maksudmu? Dulu istriku memang pandai melihat bakat terpendam. Dia bisa melihat kalau aku, si miskin yang tidak punya apa-apa ini, bahwa Suzan suatu saat nanti akan menjadi orang besar dan sukses. Itulah kenapa dia rela melepaskan kerabat baik dari keluarga Xie yang terpandang, lalu memaksamu untuk bertukar pasangan dengannya. Bagaimanapun juga, aku ini seorang juara ujian negara yang ditunjuk langsung oleh Kaisar. Jangan asal panggil. Senggian langsung terdiam. Wajahnya pucat pasi. Dia menatap dengan tatapan penuh harap yang membara. Kakanda Pei, tunggu aku. Dia memeluk selendang tipisnya dan hendak mengejar. Tapi dia tidak melihat langkahnya. Dia tersandung ambang pintu, dan langsung jatuh tersungkur di tanah, seolah-olah sedang bersujud pada kami berdua. Dia terduduk di lantai, menatap ke atas dengan mata berlinang. Tuan Pei, kalau kau tidak mau mencampakkan istrimu yang telah menemanimu dari susah, aku juga bersedia menjadi selirmu. Melihat Pei Yunshen tak kunjung membantunya berdiri, dia pun mengulurkan tangannya dengan lemah ke arahnya. Pei Yunshen dengan wajah jijik bersembunyi di belakangku, lalu melontarkan kata-kata pedas dari mulutnya yang tajam itu. Berisik, bikin sial saja. Memangnya kau pantas memanggilku, Kakanda Pei, terus-menerus? Kalau terluka, panggil tabib. Untuk apa memanggilku? Aku kan bukan tabib. Cepat sana pergi. Luka sekecil itu, kalau tidak segera diobati tabib, nanti juga sembuh sendiri. Mata Jiang Senggian pun berputar ke atas. Lalu dia pingsan karena marah. Suamiku. Kubur saja dia. Orang yang terbaring di lantai itu langsung duduk tegak. Aku sudah sadar. Lupakan saja. Sebelum pergi, Jiang Senggian menoleh ke belakang dengan enggan. Dia memandangi Pei Yunshen dari atas sampai bawah beberapa kali. Kakanda Pei, malam-malam begini kau berpakaian seperti ini. Bukankah kau sedang menggodaku? Padahal, Pei Yunshen berpakaian sangat rapi dan sopan. Ujung matanya yang sedikit terangkat memancarkan aura puitis. Cahaya lampu menyapu ujung alisnya, lalu jatuh di hidungnya yang mancung dan bibirnya yang kemerahan, membuat jantungku berdebar. Aku sampai menelan ludah. Pulang ke rumah kok kamu masih berpakaian semenarik ini? Kamu mau apa? Setelah mengusir para pelanggan sulit itu, aku pun duduk di kursi, membuka buku catatan untuk beristirahat sejenak. Pei Yunshan membelakangi cahaya lilin dan menundukkan kepalanya. Aku tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Hanya daun telinganya yang memerah. Dia berkata dengan kaku, istriku. Aku lulus ujian negara. Iya, suamiku memang yang paling hebat. Menjadi juara 3 tingkat memang pantas dibanggakan. Tapi tidak perlu juga diungkit-ungkit setiap hari, kan? Kamu sudah tidak mencintaiku lagi, ya. Nah,
kan, mulai lagi dramanya. Pei Yunseng ini, kalau di luar kelihatannya begitu terhormat. Siapa sangka di rumah dia jadi cengeng yang bikin pusing kepala. Manja dan suka cari perhatian. Aku menarik napas dalam-dalam. Kenapa kamu bicara begitu? Dia mencondongkan tubuh dan tergagap. Kita sudah menikah 4 tahun. Tapi sampai sekarang kita belum menyempurnakan pernikahan kita. Pikiranku langsung kosong. Aku tidak langsung mengerti maksudnya. Ah, jangan-jangan kamu tidak mau menepati janji kita lagi. Kamu tahu, kan, perempuan di dunia ini adalah yang paling tidak bisa dipegang janjinya. Dan kamu, Jiang Laohe, adalah yang paling parah di antara mereka. Dulu, seharusnya aku tidak mendengarkan bualanmu dan menikah denganmu. Jelas-jelas saat kita menikah, kita sudah sepakat untuk menunggu sampai aku lulus ujian negara. Barulah kamu akan menunaikan kewajibanmu sebagai istri. Sekarang kelihatannya, semua itu hanyalah bualanmu untuk menipuku, kan? Ah, ngomong-ngomong soal itu, aku jadi ingat. Menikah selama 4 tahun. Tapi kami belum pernah benar-benar melakukan hubungan suami istri. Di malam pernikahan kami, dia bersumpah kalau tidak lulus ujian negara. Dia tidak akan pernah melakukan hal itu padaku. Harus kuakui, anak ini benar-benar hebat menahan diri. Setiap kali kami berciuman dan berpelukan, wajahnya selalu memerah padam karena menahan diri. Tapi dia selalu bisa menahannya di saat-saat terakhir. Baiklah, kuakui dia hebat. Dan aku, sebagai seorang gadis muda yang penuh gairah, juga terlalu malu untuk mengatakannya terus terang. Jadi aku terpaksa menguatkan hati dan menahannya berkali-kali. Sering kutahan kesal sampai dahiku berjerawat. Dia masih saja mengeluh, memangnya seorang pria punya berapa banyak waktu 4 tahun. Masa mudaku yang terbaik sudah kuberikan padamu. Dan kamu tega membuangku begitu saja. Karena kamu sudah tidak menganggapku lagi. Maka aku juga tidak akan menyingkir untukmu. Jangan harap kamu bisa membiarkan wanita penggoda lain merebut posisiku. Biarkan saja aku merasakan keputusasaan ini. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Aku hanya bisa memeluk pinggangnya. Sambil berjinjit, aku menyeka air matanya. Saat aku menatap matanya yang penuh kesedihan. Dengan pasrah aku mengalungkan lenganku di lehernya. Aku berjinjit dan mengecup pipinya dengan lembut. Dari bibirku, terucap keluhan yang manis. Kamu ini benar-benar menyebalkan, ya. Keesokan paginya, aku diseret keluar dari selimut oleh Pei Yunshan. Sambil memegangi pinggangku yang pegal, aku duduk di depan meja. Pei Yunshan, dengan wajah ceria sedang menyiapkanku semangkuk bubur. Tiba-tiba Nyonya Chen datang dengan kedua mata. Bengkak seperti kacang kenari dan wajah kaku seperti mayat hidup. Sambil memegang sapu tangan, dia menangis terseduh-seduh dan hendak berlutut di hadapanku. Air mata Nyonya Chen itu bisa langsung keluar begitu saja. Bercucuran tanpa henti. Wang He, demi menjaga kehormatan kakakmu, biarkan saja dia masuk ke kediaman ini sebagai selir. Kehormatan seorang wanita adalah nyawanya. Kamu tidak mungkin tega melihatnya mati, kan? Aku belum sempat berpikir bagaimana harus menanggapinya. Pei Yunshan langsung memalingkan wajahnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Matanya berkaca-kaca. Sambil menggigit bibir bawahnya, dia berkata, "Baiklah. Kalau begitu, biarkan aku mati saja." Lalu, sambil memegang sehelai sutra putih, dia mencari pohon untuk gantung diri. Seluruh pelayan di halaman langsung bergegas untuk mencegahnya. Mereka memeluk pinggangnya dan mengangkat tubuhnya. Dia meronta-ronta sambil berteriak, "Lepaskan aku." Boli pun ikut bersandiwara. Dia buru-buru mengangkat tangan dan bersumpah. Nama baik kakakku tidak akan tercemar. Semua orang di halaman ini adalah orang kita sendiri. Kami sama sekali tidak akan membocorkan kejadian semalam. Kalian lihat sendiri, kan, situasinya sekarang. Suamiku memang tidak bisa menerima kakak. Aku juga tidak bisa hanya diam saja melihat suamiku menderita sampai nekat bunuh diri. Bibi, mohon jangan mempersulitku lagi. Kami masih harus makan dan melanjutkan hidup. Aku segera memotong ucapannya. Kalau sampai terjadi sesuatu pada suamiku, maka keluarga ini akan hancur.
Bibi dan kakak mungkin akan kehilangan sandaran sepenuhnya. Dan tidak punya tempat tujuan. Jiang Senggian dan ibunya kehabisan akal. Mereka hanya bisa kembali ke kamarnya dengan menahan kesal. Barulah Pei Yunsen turun dari pohon sambil menahan tangis. Aku menepuk-nepuk debu dari pakaiannya. Sudahlah. Kamu pasti sangat malu hari ini. Aku akan mengajakmu makan di pavilion Jingyu, bagaimana? Dia mendengus pelan, berarti kau setuju. Aku baru saja hendak bernapas lega. Tiba-tiba terdengar keributan dari arah gerbang. Xiao Si dari halaman luar datang tergopoh-gopoh melapor, nyonya. Putri Sulung. Putri Sulung telah tiba. Kaisar yang berkuasa saat ini hanya memiliki 3 putra dan 2 putri. Di antara mereka, Putri Sulung yang cerdas dan pengertian sejak kecil adalah yang paling disayangi oleh Kaisar. Kaisar bahkan membuat pengecualian dengan mengizinkannya terlibat dalam urusan istana. Jiang Senggian yang mendengar keributan itu berlari keluar dengan gembira sambil mengangkat gaunnya. Lalu menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Di keluarga ini, satu-satunya yang bisa menarik perhatian Putri Sulung hanyalah Tuan Muda Pei. Dia melewatiku dengan tatapan menghina dan berbisik di telingaku, Jiang Wanhei. Sesuatu yang tidak bisa kudapatkan. Kau juga jangan pernah bermimpi untuk mendapatkannya. Dia buru-buru menjelaskan padaku, aku belum pernah bertemu dengan Putri Sulung. Aku juga tidak pernah berbicara berdua saja dengan wanita manapun. Aku tidak ingin kehilanganmu. Sebenarnya, aku tidak terlalu khawatir. Putri Sulung memiliki reputasi yang cukup baik. Dia tidak akan melakukan hal seperti menindas orang atau merebut pria milik orang lain secara paksa. Kalaupun dia benar-benar ingin merebut orang yang kucintai, paling-paling aku akan membawa Pei Yunsen kabur ke ujung dunia. Setelah berpikir begitu, aku pun merapikan pakaianku. Bersiap untuk menuju ibu kota. Putri Sulung berjalan dengan sangat tergesa-gesa. Tak lama kemudian, dia sudah tiba di depan pintu. Jiang Senggian bergegas maju untuk memberi hormat. Jiang Senggian terus saja mengoceh. Yang dikatakannya kurang lebih adalah tentang penentangannya terhadap pernikahan kami. Dan hal-hal semacam itu. Putri Sulung menyipitkan matanya yang lentik. Dia menatap mereka dengan tatapan aneh. Pasangan suami istri ini saling mencintai dengan mendalam. Mengapa orang luar sepertimu ikut campur menentangnya? Benar-benar tidak pantas. Setelah berkata demikian, Putri Sulung bahkan tidak melirik Jiang Senggian yang wajahnya sudah masam. Dia masuk dan langsung berjalan ke arahku. Kau pasti Jiang Wanhei, kan? Dia sama sekali tidak melirik Pei Yunshan yang berdiri di sampingku. Jangan pedulikan basa-basi itu. Aku datang menemuimu untuk membicarakan sebuah bisnis. Tahun ini, wilayah utara mengalami kekeringan. Ini adalah tahun gagal panen. Ditambah lagi, terjadi kekacauan di Beiyu. Kas negara diperketat untuk persiapan perang. Jadi, benar-benar tidak ada dana dan pangan untuk bantuan bencana. Tujuan kedatangan Putri Sulung kali ini juga sangat sederhana. Mengumpulkan dana bantuan bencana. Tidak sulit untuk mengerti kenapa beliau datang menemuiku. 3 tahun yang lalu, aku berhasil membangun pijakan yang kokoh di Yunjing. Mengandalkan bisnis transportasi air yang kurintis dari selatan. Dan sumber daya yang kubawa dari negara asing. Selama 3 tahun ini aku telah memimpin para pedagang di Yunjing. Untuk meraup keuntungan besar bersama-sama. Sekarang, perkataanku cukup berpengaruh di kalangan para pedagang. Selama aku yang memulai donasi, para pedagang di kota Yunjing pasti akan ikut menyumbang juga. Mereka tidak mungkin mau kalah gengsi. Aku ini tidak punya keahlian khusus. Hanya saja uangku terlalu banyak sampai tidak habis dibelanjakan. Aku berpikir sejenak. Lalu aku mengambil pena dan menulis puluhan surat. Aku meminta Xiao Lian untuk mengirimkan surat-surat itu ke berbagai toko dan restoran di bawah namaku. Dalam 7 hari, seharusnya bisa terkumpul 30.000 tael perak. Setengah bulan kemudian, dari jalur perairan, seharusnya bisa terkumpul lagi 50.000 tael perak. Hamba akan mengantarkannya sendiri ke kediaman Tuan Putri. Hamba adalah anggota keluarga Chen. Saat ini, hamba hanya bisa menyiapkan perangkap-perangkap ini. Untuk menyumbangkan sedikit tenaga. Hamba harap Yang Mulia tidak meremehkannya.
Aku tahu kamu memang orang yang baik. Aku akan mendengarkannya saat kembali nanti. Akan kuminta bibi kekaisaranku untuk pergi ke kuil dan mendoakanmu. Changling dan yang lainnya, hahaha. Yang mulia, kuil kecil. Awalnya, aku juga makan akar rumput dan kulit pohon untuk bisa bertahan hidup sampai hari ini. Ini adalah harta karun bagi para korban bencana. Saat Putri Song hendak keluar rumah, Pei Yunseng dengan cemas mondar-mandir di depan pintu. Dia berhadapan dengan Putri Agung yang wajahnya berseri-seri. Dia menggertakkan giginya dan menghadap ke arahnya. Hamba pernah bersumpah, seumur hidup ini, hamba hanya akan menikahi satu istri. Kenapa kamu begitu percaya diri? Berpikir kalau aku punya niat yang tidak pantas terhadapmu. Kalaupun aku mau merebut sesuatu dengan paksa, yang akan kurebut adalah istrimu. Setelah berkata begitu, dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi, meninggalkan Pei Yunseng yang terpaku di tempat sambil mengangkat kepalanya. Air mata panas menggenang di pelupuk matanya. Istriku, Putri Agung itu, dia padamu. Hentikan imajinasimu. Ayo makan. Setelah mengatakan itu, aku pun pergi. Pei Yunseng tetap di tempatnya dan bergumam. Ternyata aku juga harus menjagamu dari wanita lain. Kemudian, Jiang Senggian dan ibunya bersikeras tidak mau pindah. Saat kedua kalinya Jiang Senggian berpakaian minim dan berjalan melewati kamar Pei Yunshen. Pei Yunshen akhirnya tidak tahan lagi. Istriku, di rumah ini, kalau ada mereka, tidak ada aku. Sekarang kamu lihat sendiri, kan? Dia sudah berkali-kali mencoba menggodaku. Berusaha melecehkanku. Suruh mereka pindah besok pagi-pagi. Pei Yunshen mendengus marah, tidak bisa. Mereka harus pindah malam ini juga. Aku tidak tahan lagi berada di dekat mereka sedetik pun. Kakanda Mei, apakah kau sungguh begitu kejam? Enyah, enyah, enyah. Apa serunya aku bersamamu, dasar murid bandel? Bereskan barang-barangmu. Jiang Senggian terus menoleh ke belakang menatap Pei Yunshun. Pei Yunshun kesal karena dia berjalan terlalu lambat. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan membantunya memanggul buntalan itu. Meringis kesakitan, hampir remuk tertimpa buntalan. Dia menatap Jiang Senggian dengan kaget dan berkata, "Sebenarnya berapa banyak barang dari rumahku yang kau ambil?" Jiang Senggian sekali lagi salah mengartikan maksudnya. Dengan mata berkaca-kaca, dia menutup mulutnya. Wajahnya tampak terharu, serigala hitam. "Aku tahu kau padaku." Ucapannya belum selesai. Dia melihat Pei Yunshen melempar buntalannya keluar pintu. Lalu mendorong dia dan Nyonya Chen keluar. Dia langsung menutup pintu rapat-rapat. Dan dengan sigap menguncinya. Sesaat kemudian, dari luar pintu terdengar teriakan, bencana tidak menunggu siapapun. Aku sibuk bukan main menyiapkan dana bantuan bencana. Pei Yunseng juga mendapat promosi di istana. Para menteri berlomba-lomba mengirimkan putri mereka ke kediamanku. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Jadi aku menunggu Pei Yunseng pulang untuk menanganinya. Sambil menghitung dengan sempoa, aku memeriksa uang perak di tanganku. Aku berencana untuk menyerahkan yang ada di tangan lebih dulu. Semakin cepat dana disalurkan, semakin banyak orang yang bisa selamat. Setelah uang diantar ke kediaman Putri Sulung, aku pulang ke rumah. Pei Yunshen sudah pulang kerja dan duduk di aula utama. Dengan wajah tampannya yang berkerut, dia menatapku seolah ingin bicara tapi ragu. Aku mengangkat teko dan minum sejenak. Pei Yunshen menggebrak meja, "Xiao Wanhei, apa kau sudah tidak mencintaiku lagi?" Setelah susah payah menenangkan napasku, aku dengan berat hati bertanya, "Kenapa kau berkata begitu?" Dia menunjuk ke arah halaman belakang, "Dulu kau tidak seperti ini." Aku berkedip, baru sadar, oh, itu semua adalah para nona dari keluarga Guan yang dikirim ke rumah kita untuk menjadi selirmu. Pei Yunshen tidak percaya. Dengan jari gemetar menunjuk ke arahku, kau memberiku selir lagi. Aku baru saja akan membela diri." Sudut matanya mulai berkaca-kaca. Kuayunkan tangan, menyapu semua buku catatan di atas meja hingga jatuh ke lantai. "Aku tahu di dalam hatimu tidak ada aku. Semua kata-kata manismu selama ini
Hanyalah omong kosong untuk membuatku senang. Kau menipuku, mengira aku begitu bodoh sampai tidak bisa melihat siasatmu. Pada akhirnya, ini semua hanya angan-anganku sepihak. Di matamu. Bahkan buku-buku catatan usang ini jauh lebih penting daripadaku. Aku terdiam. Siapa yang bisa mengurus orang yang membuat keributan tanpa alasan ini? Hah, aku hanya bisa menggenggam tangan kecilnya yang putih. Terpaksa aku harus mengorbankan pesonaku. Hadiah 5 keping per hari. Sang putri datang untuk bergosip denganku. Dia bilang Pei Yunseng melapor kepada kaisar saat sidang pagi. Melaporkan pejabat yang mencoba memberinya wanita-wanita cantik. Karena mencoba merusak keharmonisan keluarganya. Merusak kesetiaannya. Dan memiliki niat tersembunyi. Dia menyebut para pejabat yang mengirim orang ke kediaman Pei sebagai orang-orang yang tidak setia, tidak berbakti, dan tidak benar. Pejabat itu sangat ketakutan sampai terus-menerus menyeka keringat. Wajahnya pucat pasi. Kudengar, di aula istana dia berdebat dengan sangat kuat dan beralasan. Setiap kata dalam pembelaannya begitu tajam dan menusuk. Aku sungguh tidak bisa membayangkan. Kalau orang ini adalah orang yang sama dengan yang semalam menangis di pelukanku dengan mata merah. Suami kecilku yang takut aku akan meninggalkannya. Aku mengumpulkan perak lebih awal dan menyerahkannya ke kediaman putri. Sang putri bukan hanya tidak mengambil jasa, tetapi juga memujiku di hadapan sidang istana. Kaisar pun terharu dan memberiku sebuah gelar kehormatan. Aku pun bisa masuk istana untuk berterima kasih atas anugerahnya. Gelombang orang yang datang ke rumah untuk memberi selamat tak henti-hentinya. Hanya Pei Yunseng yang raut wajahnya tidak senang. Dia diam-diam menarik-narik lengan bajuku. Berbisik dengan nada cemburu. Kukira namaku akan ada di dalam gelar kehormatan istriku. Aku pun memasuki istana untuk berterima kasih atas anugerah kaisar. Kaisar terus-menerus memuji Pei Yunseng di hadapanku. Rasa sukanya pada Pei Yunseng terpancar jelas. Dia berkata bahwa Pei Yunseng bahkan bisa mendidik istrinya menjadi begitu bijaksana. Tetapi Pei Yunseng berkata semua ini adalah berkat kepintaran istriku. Di rumah kami, istriku yang mengatur segalanya. Ucapanku tidak ada artinya. Aku tidak pernah menghasilkan 1 keping tembaga pun. Saat ujian kenegaraan, aku tidak punya uang sepeser pun. Istriku yang menjual maharnya untuk mendapatkan uang demi membiayai ujianku. Aku bisa seperti sekarang ini sepenuhnya karena kehebatan istriku. Seumur hidupku, aku akan bergantung padanya. Melindunginya, dia sama sekali tidak malu. Dengan bangga dia berkata, aku hidup karena dinafkahi istriku. Semua orang di seluruh negeri tahu. Sarjana Agung Pei milik Beta adalah pria yang mencintai istrinya setengah mati. Melihatnya hari ini, sepertinya tidak aneh lagi. Dengan membawa hadiah yang melimpah. Aku keluar dari gerbang istana lebih dulu untuk menunggu Pei Yunseng. Di luar jendela kereta, ada kilasan bayangan merah. Kupikir itu Pei Yunseng yang sudah selesai bekerja. Aku menyingkap tirai. Tetapi malah berhadapan dengan wajah asing yang lembut dan rupawan. Kami berdua tertegun sejenak. Kulihat jakun pria di hadapanku bergerak sedikit. Dan telinganya memerah. Dia buru-buru menundukkan pandangannya. Suaranya sedikit bergetar. Maafkan kelancangan saya. Aku tersenyum dan meminta pelayan untuk memberikan sebungkus kue kepadanya. Suamiku, Pei Yunseng, sekarang sedang menyelamatkan para korban banjir. Kuharap Tuan bisa banyak membantunya. Sorot matanya sedikit meredup, tapi dia tidak menolak. Dia maju untuk menerima kue dari tangan pelayan. Lalu mundur 2 langkah. Terima kasih. Nyonya begitu dermawan kepada para korban bencana. Nyonya sungguh mulia. Saya sangat mengagumi Anda. Belum selesai dia berbicara. Dia tiba-tiba didorong oleh sebuah tangan besar berkulit putih yang muncul dari samping. Alis Pei Yunseng terangkat sedikit. Raut wajahnya tampak tidak bersahabat. Dia membanting tirai kereta, menutupi pandanganku. Setelah titah kaisar turun, sebaiknya Tuan cepat pulang. Setelah itu, dia masuk ke dalam kereta. Menatapku dengan tatapan kesal. Tatapannya membuatku merinding. Naluri untuk bertahan hidup membuatku bereaksi dengan cepat. Aku sering berjalan-jalan di lembah. Bersikap ramah pada pria dan wanita tanpa rasa waspada.
Sudah terbiasa menjalin hubungan baik dengan siapa saja. Sepertinya aku sudah memancing amarah si tuan besar ini lagi. Aku berdeham. Dan segera menjelaskan batasan, ini adalah Tuan Chu. Aku baru pertama kali bertemu dengannya. Kereta kuda mulai berjalan. Gerbongnya sedikit bergoyang. Pei Yunseng tidak memelukku seperti biasanya. Karena takut aku terjatuh. Begitu membuka mulut, dia langsung menyindir, kamu ini mana mungkin menungguku? Kamu pasti datang untuk melihat pria tampan, kan? Berapa banyak talenta muda di Akademi Hanlin? Setiap hari kamu hanya melirik si Chu Kuanxing itu. Kamu melihatnya karena dia juara 3 dan berwajah tampan, begitu? Aku tidak. Kamu bahkan di depanku. Membiarkan pria lain merayumu. Aku tidak melakukannya. Pei Yunseng menunjuk ke kotak kue yang terbuka. Kamu bahkan memberikan kue yang seharusnya untukku kepada pria lain. Aku mencoba membela diri. Aku sebenarnya ingin membantumu menyogok rekan kerjamu. Agar mereka lebih bersabar dan membantumu sehari-hari. Aku mana butuh dia untuk bersabar dan membantuku. Dia seperti kucing yang bulunya berdiri karena marah. Lihat tatapan matinya itu. Dia rela mengorbankan diri untuk menjadi selirmu. Kamu terlalu banyak berpikir. Dia juga seorang pejabat yang melayani di hadapan kaisar. Tidak mungkin seperti yang kamu pikirkan. Dengan wajah tidak percaya, dia meninggikan suaranya. Kalau begitu, apa mungkin maksudnya aku yang harus turun tahta untuk menjadi selirmu? Putri sulung pernah berkata, Pei Yunseng dan Chu Kuanxing memang tidak pernah akur. Sifat kedua orang ini sangat bertolak belakang, seperti kutub utara dan selatan. Chu Kuanxing adalah pria yang anggun dan menawan. Sifatnya tenang dan damai. Sedangkan tulisan suamiku yang pencemburu dan kekanakan itu. Sama seperti orangnya, kata-katanya tajam dan langsung ke inti. Dari Akademi Hanlin hingga ke istana. Dia terkenal sebagai Nan Xiangyu yang pekerjaannya teliti dan cermat. Tanpa celah. Tapi di hadapanku, Pei Yunshen adalah seorang istri kecil yang manis dan manja. Makanya aku tidak pernah tahu kalau dia begitu berkuasa di kalangan pejabat istana. Aku juga tidak tahu kalau karena itulah dia sangat disukai oleh kaisar. Membuat kaisar mencintai sekaligus membencinya. Kalau begitu, lain kali kalau aku bertemu Chu Kuanxing, aku akan menghindarinya jauh-jauh. Tak kusangka. Sesampainya di rumah, Pei Yunshen mengamuk. Dia mencabuti semua daun mawar di luar jendelaku. Jahat sekali. Aku memeluk mawar yang layu itu dengan hati yang pilu. Kalau ada masalah, lampiaskan saja padaku. Jangan lampiaskan amarahmu pada tanamanku. Dia membuang muka dan mendengus dingin. Meniru nada bicara Chu Kuanxing dengan sinis, dasar mayat. Lalu, dia membanting pintu ruang belajar dengan keras. Aku pun pasrah dan berjalan memutar ke belakang rumah. Mendorong jendela hingga terbuka, lalu melompat masuk dari ambang jendela. Kukira aku akan terkilir saat mendarat di lantai. Tapi ternyata aku menginjak sebuah bangku kayu kecil. Sejak kapan benda ini ada di sini? Begitu aku mendarat setelah menginjak bangku kecil di dekat jendela itu. Aku melihat Pei Yunshen duduk di atas bangku pendek. Ujung matanya tampak memerah. Matanya berkilau dan berair. Dia menggumamkan sesuatu dengan nada cemburu, Nyonya, Tuan Negara. Pendatang baru seindah giok. Hanya terlihat tawa si pendatang baru. Namun terdengar tangis orang yang lama. Saat dia menatapku, matanya bergetar. Ujung hidungnya memerah. Air mata jatuh satu persatu dari pelupuk matanya. Untuk apa kau masih peduli padaku? Lebih baik aku mati menangis saja. Kau sungguh jahat pada suamimu yang tampan ini. Dia mengangkat kelopak matanya, mengintip ekspresi wajahku. Melihat wajahku yang datar dan tak bisa berkata-kata. Dia mulai terisak-isak. Pada akhirnya, suamimu ini telah salah memberikan hatinya. Dia menyeka air mata yang deras di sudut matanya dengan kasar. Suaranya sedikit bergetar. Bahkan jika Nyonya sudah muak denganku, aku juga tidak akan pergi. Aku melangkah maju. Aku langsung menarik papan gambar yang didudukinya. Setiap hari kau lihat. Benda-benda aneh macam apa ini? Pei Yunshen mengulurkan tangan untuk merebutnya, itu buku rahasiaku. Aku pun tersadar. Kutipan-kutipan sok puitis.
Sambil memeluk buku itu, dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Meskipun aku sudah membaca banyak buku, aku tetap tidak bisa memenangkan hati istriku. Aku mengambil buku dari dekapannya, lalu menghela napas dan duduk di sampingnya. Mau bagaimana lagi dengan suamiku sendiri? Hanya bisa memanjakannya saja. Aku menangkup wajahnya, lalu dengan lembut mencium sudut matanya. Terlihat di matanya gelombang cinta yang meluap-luap, yang hampir menenggelamkanku. Dia terisak-isak. Sambil menangis, dia menarik ujung bajuku. Tangannya yang ramping menopang pinggangku. Suaranya terdengar sedikit serak, lembut dan penuh kemesraan. Dasar pendendam yang pelit. Kemudian suatu hari, seorang pejabat bernama Tuan Li datang ke rumah. Dia mencari Pei Yunshan dan berkata dengan cemas, sebagian tanggul di Kabupaten Sun telah runtuh. Dulu, saat Pangeran Huan membangun tanggul itu, dia tidak menggunakan gambar rancangan yang kita ajukan. Dia seenaknya membuat gambar rancangan sendiri sesuai idenya. Saat membuat gambar rancangan itu, dia bahkan sempat bertanya beberapa hal kepada Tuan Chu dari Akademi Hanlin. Sekarang setelah masalahnya terungkap, para pejabat melimpahkan semua kesalahan kepada Tuan Chu. Setelah mendengar beberapa kalimat, Pei Yunshan mengerutkan kening. Apakah ada korban? Hanya 3 orang yang terluka. Tidak ada yang tewas. Hanya saja, musim banjir akan segera tiba. Jika tidak segera diperbaiki, aku khawatir akan terjadi bencana besar. Masalah ini, kau tidak perlu ikut campur. Aku akan menghadap Kaisar. Tuan Li tampak ragu-ragu untuk bicara. Tapi, dengan begitu Anda akan menyinggung Pangeran Huan. Sekalipun kau punya kemampuan setinggi langit, kau juga tidak bisa menyembunyikannya dari Yang Mulia. Bendungan itu harus segera diperbaiki. Jika dibiarkan terus berlarut-larut, hanya akan ada hal-hal tak terduga yang lebih besar. Pei Yunshan baru saja keluar rumah. Ketika kabar dari luar datang bahwa Chu Kuanxing sudah dipenjara, Pei Yunshan keluar dari istana dan bahkan tidak pulang ke rumah. Dia membawa anak buahnya dari Departemen Pengawasan Air dan langsung pergi ke Kabupaten Patroli. Selama waktu itu, aku hanya menerima surat darinya yang tak terhitung jumlahnya. Aku rasa aku tidak akan bertahan beberapa hari ini. Hanya menunggu suratmu saja sudah sangat menyiksa. Kamu tidak diam-diam mengunjungi Chu Kuanxing di penjara, kan? Aku punya kenalan di penjara, loh. Suratnya langsung kugunakan untuk menyalakan tungku arang untuk merebus teh. Suatu malam, lebih dari setengah bulan kemudian, Pei Yunshan berdiri di bawah tangga di luar pintu, sambil memeluk topi dinasnya. Dia mendongak menatapku. Aku mengelap air liur bekas tidurku. Dia belum pernah meninggalkanku selama ini. Bohong jika aku bilang aku tidak merindukannya. Aku menangkup wajahnya dan menggesek-gesekkannya. Dia menatapku dengan kesal seperti pengantin baru. Aku tidak di rumah, dan kamu ternyata bisa tidur. Aku mengangkat tangan dan memberinya satu tamparan, ramah. Ekspresi Pei Yunshan tampak aneh. Dia menarik tanganku dan berjalan ke jalan. Kita mau kemana? Nada bicaranya meninggi. Melihat orang bodoh. Aku mengikutinya berbelok beberapa kali di jalan. Lalu kami bertemu dengan Chu Kuanxing yang terlihat jauh lebih kurus. Aku berkata tanpa heran, bagaimana kamu bisa begitu akrab dengan rumah keluarga Chu Kuanxing? Pasti sering ke sini, ya. Pei Yunshan menjadi panik dan marah. Alisnya hampir terbang. Fitnah. Ini fitnah. Chu Kuanxing juga melihat kami. Setelah ragu sejenak, dia tetap berjalan ke arah kami. Pei Yunshan menyeringai. Dia melirikku dengan tatapan usil, yo. Saya yang tidak sopan. Aku berusaha keras menahan keinginan untuk menamparkan wajahnya. Pandangan Chu Kuanxing berhenti sejenak padaku. Lalu dia sedikit membungkuk pada Pei Yunshan. Terima kasih, Tuan Pei, atas ucapan Anda yang membela kebenaran. Tolong bersihkan namaku dari tuduhan palsu. Jika tidak, aku khawatir akan mati sia-sia di penjara. Aku menatap Pei Yunshan dengan heran. Tumben sekali orang ini mau melakukan perbuatan baik. Pei Yunshan merangkul bahuku. Asal kamu tidak mengganggu istriku, aku sudah sangat berterima kasih. Chu Kuanxing sedikit terkejut. Wajahnya tampak malu. Saya hanya sangat mengagumi Tuan Pei.
Bisa bertemu Nyonya Pei saat belum menjadi siapa-siapa dan tetap saling mencintai sampai sekarang. Hubungan seperti ini adalah dambaan sejak lama. Apalagi yang bisa diharapkan. Saya sudah mengajukan diri untuk ditugaskan ke Jiangnan. Terima kasih atas semua bantuan kalian berdua. Jika di kemudian hari ada yang bisa saya bantu, saya pasti akan membalas budi. Chu Kuanxing berbalik dan naik ke kereta. Pei Yunshen langsung mengangkat tangan dan menutupi mataku. Dia memutar kepalaku, memaksaku untuk menatapnya. Mata indahnya melotot, kamu masih berani melihatnya. Tidak boleh melihat pria lain, lihat aku saja. Aku berteriak ke arah kereta. Chu Kuanxing, aku butuh bantuanmu sekarang juga. Aku mohon, bawa Pei Yunshen pergi juga. Jangan harap, seumur hidupmu, jangan pernah berpikir bisa lepas dariku. Sial sekali nasibku.